Halo, berjumpa lagi di channel Cuaci Indonesia. Senang sekali setelah sekian lama proses riset strobo kaca terbaru sudah selesai, dan kali ini kami mengumumkan bahwa produk baru strobo kaca telah rilis. Produknya adalah Strobo Mix Fold 1. Ini strobo konsepnya adalah gabungan dari versi-versi sebelumnya, yaitu versi Rainbow Parallel, Wavefold 1, Wavefold 2, Wavefold 3, dan Wavefold 4. Masing-masing menyumbangkan 8 animasinya, sehingga totalnya sudah 40 animasi. Dan modul ini juga sudah support dengan running text, seperti Wavefold 3 dan Wavefold 4. Perbedaannya, produk ini juga memiliki fitur jam, jadi bisa digunakan sebagai jam ataupun ditampilkan berbarengan dengan strobonya. Seperti yang tampil di belakang itu merupakan nyala dari modul Wavefold Mix Fold 1 ini. Selain itu juga dilengkapi dengan mode transisi. Ini merupakan fitur baru juga. Mode ini berfungsi untuk lebih mempercantik animasi. Jadi setiap pergantian animasi itu biasanya kan cuman langsung ganti begitu saja. Namun di modul ini dilengkapi dengan fitur transisi sejumlah 6 mode. Di antaranya hilang di bawah ataupun hilang ke atas, kanan kiri, dan bertubrukan di tengah. Yang satunya itu random, jadi matinya tuh pixelnya random seperti itu. Kemudian yang di mode jam juga ada 6 buah, itu bisa dilihat di animasi langsung. Pertama itu kedip-kedip tadi blink, kemudian ada yang belakangnya wave, yang ini belakangnya wave putih. Kemudian yang satunya itu dibalik, yang depannya putih, yang belakangnya yang warna-warni. Kemudian ada juga yang belakangnya itu rainbow dan kedip-kedip, dan yang satunya lagi backgroundnya rainbow itu naik turun. Pokoknya jumlah 6 mode. Kalau di total berarti ada 62 animasi. Kalau untuk spek running text-nya itu juga sama seperti yang kemarin. Satu slotnya itu bisa menampung 100 karakter dan ada 10 slot. Kemudian kalau untuk fitur lainnya, ini yang membedakan adalah koneksi atau konektivitasnya. Kalau yang ini menggunakan Wi-Fi dan yang sebelumnya hanya menggunakan Bluetooth. Selain itu, kalau di hardware-nya bentuknya box masih sama menggunakan yang ukuran seperti ini. Perbedaannya di sisi box itu ada switch dan 2 buah indikator. Nah, di switch ini merupakan switch untuk mengaktifkan fitur Wi-Fi-nya. Kemudian indikator hijau ini menandakan bahwa modulnya itu on. Kemudian yang indikator merah menandakan bahwa Wi-Fi-nya telah aktif. Untuk menggunakan fitur Wi-Fi ini ada peraturannya ataupun ada rule-nya. Pengaktifan mode Wi-Fi harus dimulai dari saat menyalakan modulnya. Jadi kalau misalnya dari awal tidak dinyalakan, maka nantinya tidak akan terdeteksi nama SSID-nya. Nah, fitur ini juga untuk melindungi modulnya, untuk agar tidak semua orang bisa connect ke modul ini. Karena bisa saja kalau misal SSID-nya selalu diaktifkan, nanti misal di jalan bisa dijailin orang, dikira sumber internet, padahal modul strobo seperti itu. Jadi ingat, untuk menggunakannya harus diaktifkan dulu dari awal, kemudian jangan dimatikan sebelum nantinya sudah selesai melakukan pengaturan ke modulnya. Kemudian yang lainnya di bagian controllernya ini menggunakan Wemos Mini seperti ini. Yang sebelumnya itu menggunakan Atmega 328
yang DIP. Kalau ini menggunakan yang sudah ada Bluetooth-nya, dinamakan modul WeMOS. Kalau untuk part lainnya sebenarnya sama, dia masih menggunakan elko, kemudian ada regulator dan diodanya juga seperti yang sebelumnya. Nah, perbedaannya di sini dia memiliki modul RTC namanya. Ini untuk pewaktunya. Jadi ada jam CMOS, baterai CMOS-nya juga. Nah, di sini untuk pengabelan plus main sumber dayanya, dan yang di sini ke LED-nya. Seperti itu. Kemudian kalau yang sebelumnya ada versi yang kecil, nah di modul ini hanya satu versi, yaitu yang sebesar ini, dan di dalamnya sudah terdapat step down 8 ampere. Sehingga modul ini sudah support dengan tegangan 12 volt maupun 24 volt, seperti itu. Kalau untuk LED-nya sendiri sama seperti yang sebelumnya, disarankan menggunakan LED 12 volt karena ini outputnya ini sudah 12 volt. Jika dipasangi 24 volt, otomatis nyalanya hanya merah biasanya, ataupun bahkan tidak nyala sama sekali. Kalau untuk sambungan LED-nya sama persis dengan versi yang sebelumnya, masih menggunakan seri zigzag. Nah, keunggulannya di sini dia bisa support sambungan dari sisi manapun, asal tidak dari tengah ya. Jadi di sisi kiri bawah bisa, sisi kiri atas juga bisa, mau di sisi kanan atas dan bawah juga bisa. Kemudian keunggulan lainnya, dia banyak sekali fitur yang nantinya bisa dieksplor di aplikasinya. Yang pertama, perbedaannya di dia selain sudah bisa diatur dari sisi mana kabelnya, itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa diatur animasi yang mau dipakai yang mana. Jadi dipilih yang disukai diaktifkan, kemudian yang misalnya kurang disukai bisa dimatikan. Kemudian juga sama seperti yang versi sebelumnya yang 2812, dia itu bisa diatur perkalian atau perulangan animasinya. Nah, ini misalnya animasi yang wave rainbow itu disukai. Nah, itu bisa diulangi terus-menerus ataupun diulangi lebih dari yang animasi lainnya. Sama seperti yang di 2812. Sama yang seperti yang di 2812 itu kan bisa diatur mau berapa kali perulangan per animasinya. Kemudian yang ketiga, dia bisa diatur teks saja ataupun animasi saja ataupun jam saja ataupun kombinasi antara ketiganya. Kalau untuk yang jam nanti bisa dipilih, dia bisa mode yang jam pertama itu misal wave, yang jam ada wave-nya ataupun ada blinknya, itu bisa diaktifkan salah satu ataupun diaktifkan semua. Kalau untuk pengaturan lainnya, dia juga bisa diatur transisinya itu mau diaktifkan atau enggak, itu juga bisa diatur di aplikasi. Kemudian yang lainnya untuk kalau yang dari awal itu kan dari settingan pabrikan itu tampilannya tuh lengkap, jadi dia ada animasi, kemudian ada jam dan ada transisinya. Nah, jam ini di pengaturan pabrikannya itu akan tampil di setiap pergantian animasi, seperti yang tampil di belakang ini. Setiap animasi berganti, dia memunculkan waktu yang sekarang saat ini. Nah, seperti itu. Dan itu bisa diatur di animasi, mau ditampilkan di awal saja jamnya ataupun per 10 animasi baru tampil, bisa. Kemudian fitur lainnya adalah bisa mengatur kecepatan sama mengatur kecerahan, sama persis dengan versi-versi yang sebelumnya. Dan juga di teks itu juga ada 10 dan pengaturannya sama persis dengan yang versi sebelumnya. Oke, seperti itu spesifikasi modulnya. Jangan lupa dikoleksi. Ini juga bisa
di replace langsung di rakitan LED Anda. Misalnya kemarin sudah membeli produk yang waveform 4 misalnya, itu bisa langsung di replace modul ini. Ataupun misalnya kalian juga sudah punya modul atau rakitan strobo RGB yang 5 baris ke atas, maksimal 8 baris, nggak harus produksi Johachi, biasanya kan sambungannya sama seri zigzag, itu tinggal di replace modul ini aja. Kalau dari segi harga sebenarnya agak mahalan sedikit, namun dia sudah ada step down-nya. Kalau yang sebelumnya kan yang versi kecil itu tidak ada step down-nya. Kalau dihitung-hitung secara total sebenarnya sama saja harganya, dan fiturnya akan lebih banyak yang ini. Ini sudah dapat diorder di Tokopedia dan nantinya bisa diorder di semua marketplace Johachi Indonesia, ataupun bisa juga langsung lewat WhatsApp, hubungi aja nomor yang ada di deskripsi. Bisa juga COD langsung mau melalui WA ataupun melalui marketplace yang biasa Anda pakai. Oke, kalau untuk penjelasan aplikasi akan dijelaskan di video yang lain. Kali ini hanya sebatas membahas tentang spesifikasi modul ini dan cara penggunaannya. Sepertinya sudah lebih jelas. Jangan sampai kalau berniat membeli ini kalian belum paham, ataupun jika mencari referensi untuk menggunakannya, kalian bisa langsung menonton video ini. Oke, kalau untuk animasinya kalian sudah bisa melihatnya di video yang sebelumnya, atau bisa juga diklik di deskripsi. Sampai jumpa di video yang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap berkarya, dan dadah.